Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal dan masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent ya. Katanya tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi di bawah ini. Nah, yang pertama Y sama dengan 3X dikurang 2 per 2X ditambah 3. Yang B Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3 per 4X dikurang 1. Dan yang C Y sama dengan 3 per X yang dikurangkan dengan akar 2 ya. Oke, kalau kita perhatikan ini bentuk fungsinya itu berbentuk Y sama dengan U per V. Jadi bentuk pembagian ya, berbentuk U per V. Ingat lagi, jika suatu fungsi aljabar bentuknya Y sama dengan U per V atau dalam bentuk pembagian, maka untuk menentukan turunan pertama dari Y atau kita simbolkan dengan Y aksen akan sama dengan U aksen V, atau turunan pertama dari U kita kalikan dengan V, kita kurangkan dengan U yang dikalikan dengan turunan pertama dari V yang dibagi dengan V kuadrat. Nah, kalian harus ingat rumus ini ya, bentuk kalau fungsinya itu berbentuk U per V, maka turunannya akan sama dengan U aksen V sama dengan UV aksen per V kuadrat. Oke, sekarang kita langsung bahas untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, fungsinya adalah Y sama dengan 3X dikurang 2 per 2X yang ditambahkan dengan 3. Lihat lagi tadi rumusnya, jika bentuknya Y sama dengan U per V, maka turunan pertamanya akan sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Caranya adalah kita harus memisalkan bentuk yang di atas ya, atau fungsi yang di atas ini 3X dikurang 2 ini, kita misalkan dengan U. Jadi U-nya adalah 3X dikurang 2. Sedangkan V-nya, nah atau kita cari dulu U aksennya juga boleh ya. Jadi U-nya tadi adalah 3X dikurang 2. Ya, semua komponen yang ada di bagian atas itu kita misalkan dengan U. U-nya adalah 3X dikurangkan dengan 2. Maka U aksen saja, U aksen ini artinya adalah turunan U terhadap X ya, turunan pertama U terhadap X. Ingat lagi cara menurunkan karena ini adalah operasinya pengurangan, jadi kita bisa menurunkannya satu-satu. Turunkan dulu 3X. 3X itu kalau diturunkan hasilnya adalah 3. Sedangkan kalau 2 diturunkan itu 0. Jadi 0-nya tidak kita tuliskan. Oke. Ingat lagi untuk rumus turunan ya. Turunan itu caranya adalah, nah ini kan X pangkat 1. Ya kan, X itu pangkat 1. Jadi pangkat X-nya ini kita kalikan ke koefisiennya. Jadi 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian pangkat X-nya ini kita kurang 1. Nah, X tadi kan pangkat 1 ya. Jadi 1 kita kurang 1 kan 0. X pangkat 0 itu 1. Nah, 3 kali 1 ya hasilnya 3. Nah, jadi kalau pangkat X-nya itu adalah 1, jadi cara menurunkannya cukup ambil koefisiennya saja. Misalkan turunan dari 4X. Turunan dari 4X, maka 4 gitu ya. Turunan dari 5X, 5. Nah, biar cepat. Oke, nah sekarang kita misalkan V-nya. Kalau V-nya berarti yang di bagian bawahnya. Yang di bagian bawahnya, maka V akan sama dengan 2X yang ditambahkan dengan 3, atau yang penyebutnya di sini ya. Maka V aksen, kita akan cari nih V aksennya. Nah, di sini kan 2X, lihat koefisien X-nya 1, jadi turunannya langsung ambil angka di depannya atau koefisiennya, maka turunannya adalah 2. 3 atau konstanta, kalau diturunkan sama seperti 2 tadi ya, kalau kita turunkan ya hasilnya adalah 0. 0 tidak usah kita tuliskan ya. Jadi turunan V, turunan pertama V ya, terhadap X itu hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya bahwa Y aksen akan sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Oke, kita masukkan, maka Y aksen sama dengan, kita masukkan nilai untuk U aksen sama dengan 3, kita tuliskan 3. Kemudian kita kalikan, jadi ini U aksen V artinya adalah U aksen yang dikalikan dengan V ya. V-nya di sini adalah 2X tambah 3, kita buat kurung. Ya, jadi ini 3 kali 2X tambah 3. Kita buat kurung ya, karena ini udah 2 suku ya. Oke, kemudian kita kurangkan dengan, nah di sini U-nya, kita masukkan nilai U-nya 3X dikurangkan dengan 2. Kita buat kurung juga, karena di sini di depannya tanda negatif ya. Tanda negatif, kemudian di sini ada 2 suku, jadi harus buat kurung di sini. Sedangkan V aksennya adalah 2. Nah, jadi 3X dikurang 2 kali 2. Karena U V aksen artinya adalah U dikalikan dengan V aksen. Kemudian per V kuadrat. V-nya adalah 2X tambah 3 yang dikuadratkan. Nah, sampai tahap ini
sampai tahap memasukkan nilai-nilai U aksen, V, dan V aksen, kita tinggal operasikan saja ya. Nah, di sini kita bisa kalikan ke dalam, 3 dikalikan 2X tambah 3, kalikan ke dalam, kali 1, 1, 3 kali 2X adalah 6X, 3 kali 3 adalah 9. Jadi kita dapatkan 6X yang ditambahkan dengan 9. Jadi 6X ini didapatkan dari 3 kali 2X, ditambah 3 kali positif 3, hasilnya adalah positif 9. Makanya 6X tambah 9. Kemudian kita kurangkan dengan, nah di sini kan ada angka 2, 2-nya kita kalikan ke dalam. 2 kali 3X, hasilnya adalah 6X. 2 dikali min 2, hasilnya adalah min 4. Masih buat kurung di sini karena ada tanda negatif ya di depannya. Oke, kita bagi dengan, nah untuk yang penyebutnya ini tidak usah kalian jabarkan atau tidak usah dihilangkan kuadratnya atau kalian uraikan bentuk kuadrat ini, tulis saja dalam bentuk kuadrat 2X tambah 3 yang dikuadratkan. Tetapi kalaupun ingin menguraikannya juga tidak masalah ya. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini ada 6X, kita bisa langsung coret nih 6X-nya. Ya, karena di sini kan 6X, di sini kalau negatifnya kita kalikan ke dalam, ini kan hasilnya min 6X. Jadi 6X dikurang 6X, ya hasilnya 0 ya, atau habis. Oke, maka yang tinggal adalah Y aksen, yang tinggal adalah positif 9 yang ditambahkan dengan 4. Kenapa ditambah? Oke, di sini kan 9. Oke, kita tulis dulu 9 di sini ya. Nah, negatif kali negatif itu hasilnya positif. Positif berapa? Positif 4. Makanya di sini ditambah 4, bukan dikurang 4. Hati-hati dengan tanda negatif. Kita bagi dengan 2X tambah 3 yang dikuadratkan. Maka Y aksen saja, 9 tambah 4 itu hasilnya adalah 13. Kita bagi dengan 2X tambah 3 pangkat 2. Sampai di sini juga boleh ya, karena ini kan soalnya soal esai, jadi kita aman. Nah, kecuali soalnya adalah objektif, jadi kita harus menyesuaikan dengan bentuk objektif yang ada atau opsi yang ada. Nah, kalau kalian tulis sampai sini, ya betul juga, ya tidak menyalahi aturan juga boleh, atau boleh juga bentuknya kita sederhanakan, Y aksen. Nah, bentuk pangkat ini kita bawa ke atas. Nah, jadi kita ingin menghilangkan bentuk per di sini. Jadi kita tulis dulu 13. Kemudian kita tulis 2X tambah 3. Nah, karena di sini pangkat 2, ketika kita naikkan, dia akan menjadi pangkat negatif. Maka, turunan pertama untuk fungsi Y sama dengan 3X dikurang 2 per 2X tambah 3, itu hasilnya adalah 13 dikali 2X tambah 3 pangkat min 2. Nah, gampang ya, sahabat excellent, kuncinya adalah ingat rumusnya, kemudian hati-hati dalam operasinya, apalagi operasi aljabarnya. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk soal yang kedua atau yang B. Nah, soal yang B bentuknya masih sama, yaitu bentuk U per V. Kita tulis ulang rumusnya sambil mengingat rumus ya. Nah, caranya juga sama. Kita misalkan yang di bagian atas atau pembilangnya ini sebagai U-nya. Kita langsung cari U aksennya. Di sini 4X. Nah, caranya tadi masih ingat ya. Pangkat X-nya kita kalikan ke koefisiennya. 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian pangkat X-nya kita kurang 1. Karena di sini pangkatnya 2. 2 kurang 1 kan 1. Makanya di sini X pangkat 1. Satunya tidak ditulis. Kemudian turunan dari 3 adalah 0. Jadi 0 tidak usah dituliskan ya. Kemudian misalkanlah V yang penyebutnya 4X dikurang 1. Maka turunannya, nah ini kan X-nya pangkat 1. Cara gampang menurunkannya ya tinggal hilangkan X-nya saja, ambil angka di depannya ya. Turunan dari 1 adalah 0. Ingat, turunan dari konstanta itu adalah 0 ya. 0 tidak usah dituliskan. Oke. Kemudian kita tinggal tulis rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kita masukkan untuk U aksennya di sini nilainya adalah 4X. Kita kalikan dengan 4X dikurang 1 untuk nilai V-nya. 4X dikurang 1 ya. Dikurang, masukkan nilai U-nya 2X kuadrat tambah 3. Oke, makanya di sini 2X kuadrat tambah 3 harus buat kurung di sini karena ini tanda negatif ya. Kemudian di sini ada 2 suku. V aksennya kita masukkan 4 atau dikali 4. Kita bagi dengan V kuadratnya adalah 4X kurang 1 yang dikuadratkan. Oke, nilai V-nya bukan nilai V aksennya ya. Nah, sekarang kita tinggal operasikan saja. Kita kalikan ke dalam 4X kali 4X. Hasilnya adalah 16X kuadrat. 4X dikurang 4X dikali min 1. Jadi ini harus dikalikan ke dalam ya. 4X dikali min 1 hasilnya adalah min 4X. Kemudian dikurang, nah 4-nya kita kalikan ke dalam.
Masih ada kurung di sini karena kita belum mengalihkan negatifnya. 4 kali 2x kuadrat, 8x kuadrat. 4 kali 3 positif atau 4 kali positif 3 positif 12 per 4x dikurang 1 yang dikuadratkan. Nah, sekarang kita selesaikan operasinya. Di sini ada 16x kuadrat. Di sini ada yang sejenis juga memuat x kuadrat, ada 8x kuadrat. Negatif ini harus kita kalikan ke dalam ya. Jadi caranya mengoperasikannya 16x kuadrat dikurang 8x. Oke, 16x kuadrat dikurang 8x. Hasilnya adalah 8x kuadrat kemudian dikurang 4x. Nah, kenapa dikurang 12? Karena di sini negatif kali positif, hasilnya adalah negatif 12. Jadi yang sejenis di sini hanya x kuadrat saja ya yang bisa kita operasikan. Jadi selebihnya dia tetap. Jadi min 4-nya tetap, 12-nya juga tetap, cuma tandanya berubah karena negatifnya kita kalikan ke dalam. Makanya dapatnya negatif 12. Jadi tadi 8x kuadrat kita dapatkan dari 16x kuadrat yang dikurangkan dengan 8x kuadrat. Kita bagi dengan 4x dikurang 1 yang dikuadratkan. Nah, sampai di bentuk ini, nah kita kalaupun sampai di sini juga boleh ya, artinya betul karena bentuk ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi kita cukup naikkan penyebutnya ya ke atas. Jadi hasilnya adalah 8x kuadrat dikurang 4x dikurang 12 dikalikan dengan 4x dikurang 4x dikurang 1 pangkat min 2. Nah, inilah turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x kuadrat tambah 3 per 4x yang dikurangkan dengan 1 ya. Oke, soal yang berikutnya. Yang C, nah oke ini yang C ya, bukan yang B, yang C juga sama. Kita tulis dulu rumusnya. Kita misalkan U-nya adalah 3. Nah, U-nya adalah pembilangnya 3, maka U aksennya turunan dari konstanta. Ini kan 3 ya, tidak memuat variabel, turunannya 0. Kemudian V-nya adalah X yang dikurangkan dengan akar 2. Maka V aksen akan sama dengan turunan X. Ingat ya, kalau X-nya pangkat 1, ini kan ada angka 1 ya di depannya. Jadi turunan dari 1X ya 1. Turunan dari akar 2 ini adalah konstanta, turunannya 0, tidak usah kita tuliskan ya. Maka turunannya, kita tulis dulu rumus turunannya tadi, yaitu O aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kita masukkan nilainya. U aksennya di sini adalah 0. V-nya di sini, V-nya adalah X dikurang akar 2 ya. Kita kurangkan dengan U-nya adalah 3. Sedangkan V aksennya adalah 1. Kita bagi dengan V kuadrat. V kuadrat adalah X yang dikurangkan akar 2 yang dikuadratkan. Oke, sama dengan Y aksen. 0 dikali X dikurang akar 2 kan hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. 3 kali 1 ini kan hasilnya 3. Jadi 0 dikurang 3 ya hasilnya adalah, atau kita tulis dulu 0 dikurang 3. Ya, jadi 0 dikali X kurang akar 2, 0 min 3 atau 3 kali 1, 3 berarti dikurang 3 ya, karena sini dikurang. Dibagi dengan X dikurang akar 2 yang dikuadratkan. Oke, maka Y aksen sama dengan 0 dikurang 3, hasilnya adalah min 3 per X dikurang akar 2 yang dikuadratkan. Nah, sampai di sini juga boleh ya, atau kita naikkan pangkatnya ke atas. Maka boleh juga dituliskan, sorry ini bukan 3 tapi min 3 ya. Kalian tambahkan negatifnya di sini min 3, oke min 3. Nah, kita naikkan, kalau dinaikkan pangkatnya jadi negatif ya. Karena di sini positif. Kalau pangkatnya negatif, kalau dinaikkan jadinya positif, kebalikan ya. Jadi hasilnya adalah min, nah tambahkan min ya, min 3 kali X dikurang akar 2 pangkat min 2. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 3 per X yang dikurangkan dengan akar 2. Oke sahabat excellent, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.